Lo kalau berani, jangan sama perempuan. Siapa lo? Itu campur aja. Bangun lo! Bangun lo! Gak usah ngatur aku ya. Kamu kerja nyari uang buat siapa kalau gak buat suami kamu? Ya, lumayan. Kamu mau ngapain uang aku? Aku yakin pasti kau masih punya lagi kan? Tapi nggak bisa baca semua. Minggir kamu! Apa sih yang melihat dari cowok kayak gini? Kakak lu yang ngasih gue duit aja gak repot. Sampai Mbak rela diporotin sama dia. Kenapa lu yang sewot? Aku nggak mau loh tiba-tiba nanti ada yang labrak aku karena aku jalan sama suami orang. Nggak ada, tenang aja, kamu gak usah khawatir. Apa ini? Hah? Ada apa? Dia punya utang sama saya 5 juta. Berikut bunganya jadi 6 juta. Dia juga punya utang sama saya, berikut bunganya sebesar 12 juta. Kamu gajian pertama kali kan? Uangnya mana? Gak ada lah, Mas. Aku mau pakai uang ini buat bayar kontrakan dan makan kita sehari-hari. Mas, jangan, Mas. Kita banyak kebutuhan, Mas. Diam kamu, diam. Aku bisa kasar sama kamu loh. Mas Robi. Siapa dia, Mas? Siapa perempuan ini? Dia istri aku. Masih, Pak. Gaji bulanan aku udah cair. Alhamdulillah. Kamu udah gajian kan hari ini? Iya, alhamdulillah. Yaudah, kita KTM yuk. Aku minta gaji kamu ya. Sama aja kok. Setengahnya gajian aku. Kamu kenapa sih? Biasanya kamu kan minta gak sebanyak itu. Kan aku bulan ini banyak kebutuhan. Pacaran aja komplit kayak gini. Gimana kalau kita nanti nikah? Ya aku sih bukannya pelit. Udah, sekali-sekali. Ya aku nanya aja kamu tuh buat apa uang sebanyak itu. Kita KTM yuk. Yuk kita KTM ya. Sayang, gimana? Udah cair semua? Aku udah ngambil semua gaji aku. Buat kamu 2 juta. Kamu kenapa gak cari kerja sih? Mentang-mentang habis ngasih ke aku uang. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Ya terus gimana kita mau nikah kalau kamu gak punya kerjaan? Bukannya aku gak cari kerjaan. Banyak kok kerjaan yang mau terima aku. Cuman masalahnya gaji gak ada yang cocok. Sayang kan kerja kalau gaji gak cocok. Kan ada kamu. Sekarang ini yang lagi produktif itu kan kamu buat cari uang. Anggap aja ini investasi berjalan. Aku janji sama kamu. Nanti kalau aku udah dapat kerjaan, aku pasti bakal ganti yang lebih dari apa yang kamu kasih sekarang. Aku pasti ingat semua kebaikan kamu. Aku pergi dulu ya, aku ada urusan. Ya udah, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak udah gajian kan? Alhamdulillah, udah. Aldo boleh nggak minta 1 juta buat bayar praktik di kampus? Emangnya nggak bisa setengahnya dulu, Dok? Kayaknya nggak bisa mbak, harus 1 juta. 1 juta ya? Iya mbak. Lagian, masa mbak nggak punya sih uang 1 juta? Oh, ada. Ada. 1 juta. Ini buat kamu 1 juta ya? Kok duit mbak sisa segitu? Setahu aku, gaji mbak itu 4 juta loh. Pasti duit mbak diambil sama Robi. Bukan dia yang ngambil. Udah deh, mbak ngaku aja. Nah, nggak usah masalahin itu. Enggak mbak. Aduh, Mbak tuh capek ya baru pulang kerja. Aku ngerti mbak. Mbak yang capek kerja, dia nikmatin gajinya. Sekarang juga, Aldo mau sampainya. Aldo nggak usah. Aldo. Robi. Gue minta lo balikin duit kakak gue sekarang juga. Gue kasih tau Eldo. Harusnya lo tuh yang ngasih. Gue ini calon kakak ipar lu. Bukan malah lo yang porotin dia. Yang sopan kalau ngomong. Aduh, kamu jangan ngomong sembarangan dong. Gue gak bisa sopan sama orang yang gak bisa ngehargain kakak gue. Biarin aja mbak. Dia ini harus dikasih tahu mbak. Biar dia sadar. Mbak juga sih mbak. Ngapain ngasih duit sama dia? Itu bukan kewajiban mbak. Mbak juga gak keberatan kok kalau Mbak ngasih uang ke Robi. Fitri, aduh sakit banget. Badan aku lemas banget. Aduh, mereka di mana ya? Apa sih yang melihat dari cowok kayak gini? Kakak lu yang ngasih gue duit aja gak repot. Sampai Mbak rela diporotin sama dia. Kenapa lu yang sewot? Nggak denger lu barusan. Kasih tau tadi kamu. Kalian ngapain berantem sih? Kita pulang yuk. Assalamualaikum. Mbak, kenapa, Mbak? Mbak, kita bawa Mbak Ria ke rumah sakit sekarang ya. Iya, ayo.
Fitri. Mbak. Maafin Mbak ya. Syukurlah kamu siuman juga. Mbak selalu ngerepotin kamu terus. Mbak nggak pernah ngerepotin kita. Dok, gimana kondisi kakak saya? Gula darahnya cukup tinggi. Itu yang membuat Ibu Reni jadi drop. Sebaiknya dirawat di sini dulu ya, sampai kondisinya benar-benar stabil. Tolong izinkan saya rawat jalan aja ya, Dok. Saya nggak mau dirawat di sini, Dok. Dokter, saya kuat kok, Dok. Sebaiknya Mbak dengar apa kata dokter ya. Mbak mau pulang. Kondisi Mbak tuh nggak bisa Mbak nggak mau dirawat di rumah sakit. Kalau memang maunya Ibu seperti itu, nanti saya akan buat resep obatnya ya. Terima kasih. Sama-sama. Makasih banyak ya, Fit. Iya, sama-sama Mbak. Kalian sudah ngurusin Mbak dengan baik. Kalau aja Mbak Fitri nggak ngasih sebagian gajinya sama Robi, pasti uang itu cukup buat biaya kuliah aku sama pengobatan Mbak Reni. Bisa nggak usah ngebahas itu? Emang itu kenyataannya kan? Aldo, kamu mau ngapain sih? Ya tapi udah, nggak usah dibahas terus. Intinya Mbak harus putusin dia, titik. Mbak setuju apa yang dibilang sama Aldo. Robi itu bukan laki-laki yang baik buat kamu. Kalau aja malam itu dia nggak datang nyelamatin aku. Mbak, aduh, aku belum tentu selamat. Gara-gara lembur jadi pulang malam deh. Neng, giliran aja Neng, mau kemana sih malam-malam begini? Jalan sama kita yuk, kita happy. Saya mau jalan pulang. Mau kemana sih buru-buru? Jangan ganggu saya. Kita janji deh, akan bikin Neng senang. Mendingan Neng temenin kita berdua. Ya, Iya Neng. Yuk, ayo. Udah, mau sama malu. Neng percuma Neng nggak dibelain. Lo kalau berani, jangan sama perempuan. Siapa lu? Gak usah banyak ngomong. Ikut campur aja. Ajar. Bangun lu. Woi, adik kedua, woi. Adik kedua itu bantu. Cabut. Mas, apa? Mungkin awalnya aku terima dia karena aku mau balas budi. Tapi lama-lama aku sayang sama dia. Tapi Mbak khawatir sama masa depan kamu. Kamu nggak harus nikahin Robi karena kamu balas budi. Kalau Mbak sampai nekat nikah sama dia, aku takut Mbak akan hidup menderita. Aku yakin kok kalau dia bisa berubah. Ya, kita doain aja. Emang susah ya ngomong sama orang yang lagi bercinta. Robi, mana uang kosan kamu? Kapan kamu mau lunasin? Cepet bayar. Kamu itu udah nunggak 3 bulan ya? Sabar, Bu. Sabar. Enak aja kamu bilang sabar ya? Pasti bakal saya lunasin kok. Saya kali ini nggak bisa sabar lagi. Kalau memang kamu nggak bisa lunasin hari ini juga, mendingan kamu keluar dari kosan saya. Gua nggak bisa ngeluarin duit lagi buat bayar kos. Mending gua cabut aja. Dan gua harus paksa Fitri buat secepatnya nikah sama gua supaya gua bisa numpang di rumahnya. Jadi kamu aja kita nikah sekarang. Kamu jangan bercanda dong. Masa pernikahan bercanda? Kita kan nggak punya biayanya dan pernikahan itu butuh biaya yang banyak loh. Kita ini kan sama-sama saling cinta. Jadi nunggu apa lagi? Sampai kapan kita nunggu punya biaya? Kita nikah sederhana dulu aja. Yang penting kan sah. Oke. Gimana? Nanti aku sampaikan sama keluarga aku ya. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begitu Mbak Aldo, kami berdua dalam waktu dekat ini akan menikah. Enggak. Apa sih yang Mbak harapin dari laki-laki macam kayak dia? Mbak nggak setuju kamu menikah sama Robi. Aku juga gak setuju, Mbak. Yang ada jadi parasit dalam hidup Mbak. Tapi aku mencintai Mas Robi. Bisa gak sih kalian berdua tuh hargai keputusan aku? Emangnya kamu punya uang, Fit, buat menikah sama Robi? Aku mau pinjam ke kantor, Mbak. Maafin Mbak, Fit.
keputusan Mbak masih sama. Mbak belum bisa restuin kalian berdua. Fit, yang nikahkan aku sama kamu. Jadi semua keputusan ada di tangan kamu. Aldo, maaf ya, keputusan aku udah mantap. Aku akan menikah dengan Mas Robi, walaupun tanpa restu kalian. Selamat siang, Pak. Oh, silakan duduk. Saya mau pinjam uang kantor. Untuk kebutuhan mendesak saya, Pak. Kamu mau pinjam berapa? 20 juta. Waduh, 20 juta ya, Fit. Tapi kamu hanya maksimal bisa pinjam 10 juta, Fit. Itu pun akan bisa dipotong dari gaji kamu selama 6 bulan. Dengan uang segitu, mungkin hanya cukup untuk biaya nikah aja. Kamu mau atau enggak? Gimana, Fit? Boleh, Pak. Saya terima nikah dan kawinnya Fitri Karlina binti Husain dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasanya sedih banget melihat pernikahan aku tidak dihadiri sama adik dan kakak aku sendiri. Mulai hari ini kalian berdua sudah sah dan resmi sebagai pasangan suami istri. Selamat ya. Semoga kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini kita udah resmi menjadi suami istri. Sebenarnya kami sedih. Kalian tidak bisa datang di acara pernikahan kami. Tapi saya mencoba memaklumi. Lo nikahin kakak gue, biar lo dapet tempat tinggal. Mbak juga nekat banget sih, Mbak, nikah sama dia. Mbak pasti akan nyesel. Mbak masih belum bisa menerima pernikahan kalian. Maafin Mbak, Fit. Udah gak usah dipikirin. Aku yakin cepat atau lambat mereka pasti bisa menerima kalau aku ini sekarang sudah menjadi suami kamu. Ya, lumayan. Mas, kamu mau ngapain uang aku? Aku yakin pasti kau masih punya lagi kan? Tapi jangan dihabisin semuanya, dan kita butuh buat sehari-hari. Minjem bentar buat nongkrong, kenapa sih? Sini, jangan dihabisin semuanya. Sini, balik. Diam kamu. Diam, kamu diam. Kamu pernah janji sama aku. Kalau kita udah nikah, kamu mau cari kerja. Tapi mana sampai sekarang kamu masih pengangguran? Sabar, tenang. Aku pasti bakal kerja kalau ada kerjaannya. Jangan janji semua. Diam. Tapi nggak bisa dibaca semuanya. Minggir kamu. Satu, dua. Lumayan buat naktir teman-teman. 3. Bang, duit gua, Bang. Bang, duit gua, Bang. Aku sakit banget. Badan kok semuanya rasanya juga pegel-pegel ya. Aduh, ya ampun. Badan aku kok lemes banget. Aduh. Mbak Rini? Ya Allah, Mbak Rini. Mbak, kenapa, Mbak? Mbak lemes banget dong. Mbak Fitri, Mbak, cepet sini, Mbak. Aduh, sakit banget. Mbak kenapa? Ya Allah, Mbak. Mbak Rini lemes banget, Mbak. Kita bawa ke rumah sakit sekarang ya. Nggak tahu, Fit. Bentar dong, tapi Badan Mbak rasanya lemes banget. Mbak nggak punya uang. Ada yang ketemu, sebentar ya. Siapa kamu? Tunggu! Ya Allah, isinya uang. Banyak banget lagi. Gunakan uang ini untuk keluargamu.
Sebenarnya siapa dia? Kalau Mbak pusing banget. Tahan, Mbak. Mbak Fitri! Mbak! Mbak. Mbak Riri pingsan, Mbak! Mbak Fitri! Bagaimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah Mbak udah mendingan. Terima kasih banyak ya, Fit. Sama-sama, Mbak. Sebelum kita ke rumah sakit, aku ketemu sama sosok bertopeng. Dia kasih uang ke dalam kotak dan ada suratnya. Dia bilang pergunakan uang ini untuk keluarga. Uangnya cukup banyak, Mbak. Buat biaya kuliah kamu juga cukup, dong. Siapapun dia, Mbak terima kasih banget sama orang itu. Iya, iya. Ya, semoga aja kita tahu ya siapa orangnya. Iya, Fit. Duit yang gue dapetin dari Fitri malah kejambret. Buat ngopi aja gak ada duit. Kantong gue bener-bener kering. Gak ada duit gue. Tapi, lo lagi butuh duit? Udah laku aja. Diem lu. Ya apa lo? Kayak punya duit aja lu. Ada gue duit. Itu jadi urusan gua. Dan gua bisa pinjamin lu duit. Sekarang gua bawa duitnya. Serius lu? Ya, serius lah. Lu mau pinjam berapa? Gue butuh 5 juta. Ada lu? Tapi ada syaratnya. Nih, ada bunganya. Coba lu lihat. Ini serius? Lu mau minjemin gue duit? Ya serius lah, tapi lu ingat, ada jatuh temponya ini, lu harus bayar. Udah deh, lu buru-buruan ya. Tangan. Satu doang tangannya. Ya. Nih. Bobby 5 juta. Oke? Ah. Ini ya. Hitung dulu. Akhirnya gue bisa ngopi. Makasih ya. Oke. Kenapa Baron nggak dari dulu nawarin gitu kalau dia bisa minjemin duit? Aduh, gampang banget sih dapet duit. Pinjem aja dulu, bayar mah gampang. Maaf. Sorry, aku yang salah. Jalan sambil main handphone. Gak apa-apa, aku tahu kok kalau kamu nggak sengaja. Apa? Aku Desi. Robi. Kalau boleh tahu kamu dari mana mau kemana? Aku mau cari makan. Ah, kebetulan banget aku lapar. Kamu mau ikut? Boleh? Aku tahu kok kafe yang deket sini. Kamu kenapa? Ah, nggak apa-apa. Ya udah yuk. Kalau ngajak aku makan, emang gak ada yang cemburu? Tenang aja. Aku gak mau loh tiba-tiba nanti ada yang labrak aku karena aku jalan sama suami orang atau pacar orang. Nggak ada, tenang aja, kamu gak usah khawatir. Ah, tapi kamu nanya-nanya kayak gitu nanti tiba-tiba kamu lagi yang udah punya pacar. Kalau misalnya aku udah punya pacar, gak mungkin aku mau diajak makan sama kamu. Terpaksa aku harus bohong. Cewek cantik kayak gini nggak mungkin gue lewatin begitu aja. Siapa kamu? Jangan ganggu kakak saya. Jangan lari! Ada apa, Dok? Aldo, Mbak, kok kamu teriak-teriak? dia ada sosok bertopeng yang masuk dan memperhatikan Mbak. Ya ampun, siapa dia? Lo juga gak tahu Mbak. Ngapain dia datengin Mbak? Udah cantik. Asik lagi. Gara-gara lembur jadi badan aku pada sakit semua. Ternyata si Desi asik juga.
Kamu lagi chattingan sama siapa sih kok senyum-senyum gitu? Sama temanku. Dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Ya aku kerja lah. Aku lembur. Aku tuh lagi usaha buat utang kita biar lunas. Kamu gak lihat ini jam berapa? Transfer aku dong. Sekarang tapi ya. Harusnya kamu mikirnya gimana caranya supaya kita bisa bayar utang. Kamu tuh usaha kerja kan atau apa kan? Gak usah ngatur aku ya. Coba sekarang kamu pikir. Kamu kerja nyari uang buat siapa kalau gak buat suami kamu? Biasaan, pulang kerja selalu nyari ribut. Mas, kamu mau kemana? Mas! Tak aku di rumah. Mending gue lanjut chattingan sama Desia aja. Daripada punya istri gak jelas. Ya, pecah lagi. Siapa sih itu? Gue bakal balas kelakuan lo. Udah nungguin dari tadi ya? Iya, udah dari tadi. Soalnya handphone aku tuh jatuh. Handphone aku rusak, makanya aku gak bisa ngabarin kamu. Pantesan aku telepon kamu gak angkat-angkat. Itulah repotnya kalau nggak punya handphone. Ya kamu beli lagi dong. Bila perlu aku yang pilihin. Kalau gue bilang gue gak ada duit, thanksin dong gue. Gimana caranya gue harus cari pinjaman sekarang juga. Ide bagus tuh. Yaudah, kalau gitu kamu nunggu sini dulu. Aku ambil uangnya dulu ya. Oke. Beli kopi aja kadang gue kurang-kurang. Gimana bisa beli handphone? Bu Wina kan rentenir. Bu Wina! Bu Wina. Robi? To the point ya. Jadi ada hal yang pengen saya bicarakan sama Bu Wina. Boleh. Saya pinjam duit dong. Yang saya balikin. Asalkan kamu bayar tepat waktu, terus bersedia bayar bunga yang tinggi. Gimana? Saya bayar kok. Berapapun bunganya, saya bayar. Bentar ya. Sayang, ayo kita berangkat di handphone. 10 juta cukup gak? Itu mah cukup banget. Malah bisa dapat 2. Ya, berangkat deh. Yuk. Pelan-pelan, Mbak. Mbak, alhamdulillah. Mbak udah bisa pulang dan udah sembuh. Mbak memang udah sembuh, tapi Mbak masih ngerasa kecewa sama kamu, Fit. Mbak berharap kamu pisah sama Robi. Mbak Fitri sedang dibutakan oleh cinta, Mbak. Makanya dia nggak pernah mau dengar larang kita. Tapi aku yakin, pasti nanti dia akan menyesal. Yaudah, Mbak, kita istirahat yuk. Mbak. Aku mohon sama Mbak, tolong restui pernikahan aku sama Mas Robi. Aku merasa ada yang kurang kalau Mbak belum merestui. Karena Mbak itu adalah pengganti ibu. Aku mohon, Mbak. Aku mohon. Fitri. Fit, kamu jangan kayak gitu, Fit. Mbak ini kakak kamu. Mbak masih belum bisa restuin kamu sama Robi. Karena Mbak tahu, Robi itu bukan suami yang baik buat kamu. Manfaatin kamu aja, Fit. Dan kamu harus sadar, Mbak gak mau dia nyakitin kamu terus-terusan. Mbak gak usah khawatir. Aku berharap Mas Robi bisa berubah suatu saat nanti. Kita lihat nanti. Kenapa sih kamu? Sampai sekarang Mbak Reni belum merestui hubungan kita, Mas. Udah deh. Soal Mbak Reni gak usah dipikirin. Lagian juga kamu gak ada usaha gitu buat deketin diri sama Mbak Reni, sama Aldo. Kamu sibuk sama urusan kamu sendiri. Soal Mbak Reni gak usah dipikirin. Lagian juga kamu gak ada usaha gitu buat deketin diri sama Mbak Reni, sama Aldo. Mulai sekarang jangan pernah atur hidup aku lagi. Mas, kamu kenapa? Aku gak tahu. Akhir-akhir ini kepala aku sering pusing. Kita ke dokter ya. Kita nggak punya uang. Aku takut kenapa-napa. Nggak usah. Buat makan aja masih kurang. Selamat siang, permisi Pak.
Maaf, ada apa, Pak? Saya terpaksa memberikan surat ini ke kamu, Fit. Surat apa ini, Pak? Surat pemberhentian kerja. Karena kondisi perusahaan sedang tidak bagus. Maaf, Fit. Perusahaan memutuskan hubungan kerja dengan kamu. Dan beberapa karyawan lain. Saya mohon sama Bapak, tolong jangan keluarkan saya, Pak. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Ini sudah keputusan perusahaan, Fit. Karena hutang kamu cukup banyak di perusahaan ini, kami tidak bisa kasih kamu pesangon. Fitri, kok tumben jam segini udah pulang? Terus kamu kenapa nangis? Sekarang aku udah gak punya kerjaan, udah gak punya penghasilan lagi. Aku di PHK, Mas. Kalau kerja tuh yang bener, pasti gara-gara kamu kerja gak bener kan? Kalau kamu di PHK kayak gini, terus hidup kita gimana? Harusnya lo cari kerja, bukan Mbak Fitri. Berani-beraninya lo nyalain Mbak Fitri. Harusnya lo itu introspeksi diri, ngaca, bukan malah nyalain istri lo. Wajar. Udah, stop. Kenapa jadi kalian berantem sih? Udah. Kenapa jadi kalian berantem sih? Aduh, ada Bang Baron dan juga Bu Wina. Mana barengan lagi datangnya? Wah. Dari tadi kita nyariin lo. Kamu harus bayar uang saya berikut bunganya sekalian. Utang lu udah gitu tempo. Lu harus bayar sekarang. Tapi kalau diminta bayar sekarang masih kosong, belum ada uangnya. Gimana sih kamu? Kamu mau lari ya dari tanggung jawab? Kamu jangan macam-macam ya sama kami. Saya nggak ada bermaksud buat lepas dari tanggung jawab. Ya, tapi saya cicil ya. Saya cek rekening saya dulu sebentar. Kau bisa lari. Fit, tolong Fit. Coba kejar. Ayo, tolong. Lepasin suami saya. Kenapa ini? Hah? Ada apa? Dia punya utang sama saya 5 juta. Berikut bunganya jadi 6 juta. Dia juga punya utang sama saya berikut bunganya sebesar 12 juta. Kita bahas nanti ya. Ya Allah, kamu punya utang sebanyak ini? Tolongin aku, Fit. Kalau aku nggak bayar utang mereka, Ya kamu buat apa sih? ada mereka mukulin aku terus, Fit. Mbak jangan bayarin utang dia. Dia yang bikin masalahnya sendiri. Jadi dia yang harus selesaikan masalahnya. Jadi gimana nih? Hah? Lu mau bayar apa kita celakain? Hah? Tenang, Pak. Bu, tolong jangan sakiti suami saya. Saya akan bayar semua utang suami saya. Tunggu sebentar. Cuman ini simpanan yang aku punya. Semoga cukup untuk bayar utang Mas Robi. Maaf Bu, Pak. Cuman ini yang saya punya. Nanti Ibu bagi gua aja ya. Oke kalau gitu. Gimana? Cukup nggak? Ini cukup. Kami permisi. Sayang, makasih ya. Mbak, ngapain sih Mbak belain dia habis-habisan? Makin besar kepala dia, Mbak. Mas Robi ini suami Mbak. Mbak harus belain Mas Robi. Mbak susah dibilangin. Mbak, bangun Mbak. Gimana Doh? Aku benar-benar gak sanggup lagi tinggal sama Robi, Mbak. Mbak, dia berulah lagi. Kenapa Doh? Kau berantem lagi sama Robi? Iya, Mbak. Dia ngutang sama rentenir belasan juta. Dan Mbak Fitri yang harus membayarnya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Robi benar-benar keterlaluan. Dia sama sekali gak pernah berubah. Sebaiknya kita usir dia dari sini, Mbak. Aku benar-benar gak sudi lagi lihat dia, Mbak. Gak enak sama Fitri. Jangan Doh. Dia masih ada hak atas rumah warisan dari orang tua kita. Tapi Mbak, aku benar-benar udah gak tahan sama dia. Kamu yang sabar ya. Sekarang kita gak bisa berbuat apa-apa lagi.
karena maling tuh. Gak ada yang lain? Uang aku udah habis, Mas. Nggak bisa belanja. Nggak bisa aku. Nggak bisa makan makanan kayak gitu. Iya, terus mau gimana lagi? Tapi bahan-bahan makanannya udah nggak ada. Mas lagi? Lo tuh ya, kalau nggak bisa ngasih nafkah, gue sebanyak nuntut. Udah cukup. Aduh, gak enak sama tetangga ribut terus. Udah lah, Fit. Kita keluar aja yuk. Nggak betah aku sini. Aku nggak bisa tinggal sama mereka-mereka yang nyebelin kayak gini. Kita mau tinggal di mana kalau nggak di sini, Mas? Gimana, kek? Dipikir nanti. Lo tuh yang nyebelin. Lo yang nyebelin. Udah cukup. Ya Allah, kenapa jadi begini sih? Robi, kata Fitri itu benar. Kalau kalian pergi, terus kalian mau tinggal di mana? Bukan urusan Mbak. Yuk, kita keluar. Robi, Mas, kita... Fit, kalau kalian pergi, terus kalian mau tinggal di mana? Kami belum tahu Mbak tinggal di mana. Tapi aku harus ngikutin apa mau suami aku. Mbak memang belum setuju sama pernikahan kalian, tapi bukan berarti Mbak tega melihat kalian menderita. Udahlah, Mbak nggak usah khawatir. Kami sudah besar kok, dan kami bisa menentukan jalan hidup kami sendiri. Fit, Biarin aja mereka pergi. Mereka pasti bisa jaga diri. Mulai sekarang, aku yang akan menanggung kebutuhan Mbak ya. Pokoknya urusan tempat tinggal kamu yang nentuin. Ya udah sih tinggal di rumah aku aja. Enggak mau aku. Gimana aku nggak kerja, aku nggak punya uang, nggak bisa bayar kontrakan. Terus kita mau kemana, Mas? Oke, aku mau tinggal di tempat kamu, tapi dengan satu syarat. Kakak sama adik kamu pergi di rumah itu. Ya nggak mungkin lah kalau mereka keluar dari rumah itu. Ya udah makanya mikir dong. Mikir gimana caranya supaya kamu dapat uang. Kenapa jadi aku yang suruh mikir sih? Kamu pikir ada apa kontrakan yang gratis? Ya udah aku cari pinjaman dulu. Aku tunggu sini ya. Siapa kamu? Kamu pasti orang yang sama datang ke rumah saya kan? Mau ngapain kamu di sini? Jangan ganggu saya. Mas, buat apa ini, Mas? Siapa kamu? Tunggu! Gunakan uang ini untuk keluargamu. Gimana? Kok cepet banget? Tadi aku ketemu sama sosok bertopeng dan dia kasih uang ini. Ngasih kamu uang? Iya. Kok aneh ya? Sosok bertopeng itu kalau sama kamu kenapa baik banget ya sampai ngasih uang? Kalau sama aku kamu mukulin aku ya? Memangnya sering ketemu sama sosok bertopeng dan dipukulin? Ya gitu deh. Daripada kita ngomongin sosok bertopeng itu, mendingan kita cari kontrakan yuk sekarang. Aku udah ngantuk banget nih, ya. Iya, udah. Ya, makasih. sejak Mbak sakit dan ditalak sama Bang Rudi, maafin Mbak ya, Dok. Mbak selalu aja ngerepotin kamu sama Fitri. Enggak, Mbak. Yang salah itu Bang Nurdin. Harusnya dia jagain Mbak lagi sakit. Bukan malah nikah lagi sama perempuan lain. Suara apa itu, Dok? Aku juga gak tahu, Mbak. Siapa kamu? Rudi! Hei, tunggu! Hei, tunggu! Siapa kamu sebenarnya? Bang Nurdin? Iya dong, abang tuh terpaksa selama ini menyamar jadi sosok yang bertopeng karena abang telah menyesal meninggalkan Ren itu. Kamu mau kemana, Bang? Aku tuh udah gak sanggup hidup berdampingan sama kamu yang sakit-sakitan. Aku mau kita pisah. Gak mau. Aku gak mau pisah sama kamu, Bang. Tolong, Bang. Aku udah menemukan wanita lain. Sekarang kamu aku talak. Bang Nurdin. Berhenti, Bang. Ini lagi sakit, Bang. Berhenti, Bang.
Bang, jangan kayak gini dong, Bang. Justru karena dia lagi sakit, dia tuh nggak bisa melayani abang dengan baik. Coba dipikir baik-baik, Bang. Jangan sampai nanti abang menyesal. Bang tuh nggak pernah menyesali semua keputusan abang. Waktu abang ninggalin Reni, abang tuh sempat nikah lagi. Tapi pernikahan abang tuh nggak bahagia. Karena istri abang tuh hanya menginginkan harta abang aja. Akhirnya kami pun berpisah. Sebenarnya tuh abang pengen rujuk lagi sama Reni. Tapi takut kamu nggak setuju tuh. Bang Rudi, Abang minta maaf ya. Karena abang pernah ninggalin kamu. jadi selama ini abang yang jadi sosok bertopeng. Abang mau kamu sama abang rujuk lagi, Ren. Doh, apa kamu izinin Mbak rujuk sama Bang Rudi? Aku serahin semuanya sama Mbak Reni. Aku maafin abang. Aku mau rujuk sama abang. Abang janji nggak akan ninggalin kamu lagi, Ren. Selamat ya Mas. Ya. Semoga kalian menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga langgeng sampai maut memisahkan. Amin. Makasih, Selamat ya, Mbak. Fitri kemana ya, Dok? Aku juga nggak tahu, Mbak. Oh ya, sebelum aku ketemu dengan kalian, aku sempat ketemu dengan Fitri. Dan aku juga sempat ngasih dia uang. Nah, aku tuh nggak tegang lihat dia dimanfaatin terus sama Robi. Robi benar-benar keterlaluan. Dia sama sekali nggak pernah berubah. Sekali lagi, Aldo mau ucapin selamat ya. Kasih dong ya, kasih. Semuanya 50.000. Ini gaji bulanan kamu ya. Terima kasih ya, Bu ya. Sama-sama. Akhirnya aku punya gaji lagi. Kalau nggak salah hari ini kamu gajian pertama kali kan? Iya, Mas, tapi Uangnya mana? aku mau pakai uang ini buat bayar kontrakan dan makan kita sehari-hari. Terus buat aku? Ya nggak ada lah, Mas. Mas, jangan, Mas. Aku udah 1 bulan nungguin kamu gajian ya. Kita banyak kebutuhan, Mas. Diam kamu, diam. Aku bisa kasar sama kamu loh. Mas, balikin uang itu, Mas. Enggak. Mas, kita banyak. Mas, aku capek ngadepin kamu. Kamu nggak harus nikahin Robi karena balas budi, Fit. Aku takut Mbak akan hidup menderita. Mbak khawatir sama masa depan kamu nanti. Ternyata benar. Kata Mbak Reni dan Aldo. Kalau kamu itu nggak akan pernah bisa berubah. Lihat deh. Aku ada duit. Kamu ada ide nggak gimana cara ngabisinnya? Tuh. Gimana kalau kita belanja aja? Oke. Mas Robi. Siapa dia, Mas? Siapa perempuan ini? Dia istri aku. Tapi kamu tenang aja. Aku udah gak nyaman sama dia. Karena aku ada rencana buat talak dia. Semua pengorbanan aku udah lakuin buat kamu semuanya. Kamu mau tinggalin aku, Mas? Ya. Kamu mau talak aku? Lalu aja. Ungkit apa yang udah kamu kasih selama ini. Tenang aja. Aku balikin semuanya. Itu yang membuat aku udah gak nyaman lagi sama kamu. Aku sekarang lebih nyaman sama Desi. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Kamu tega ngelakuin ini semua sama aku. Selama ini kamu minta uang sama aku cuma buat nyenengin dia aja. Tapi nggak mungkin baca semuanya. Sini sama aku. Jangan diambil semua. Berani-beraninya lo nyalain Mbak Fitri. Wajar. Jadi gimana nih? Hah? Tolong jangan sakiti suami saya. Saya akan bayar semua utang suami saya. Kalau kamu mau talak aku. Ya, aku terima. Oke. Bagus. Kalau gitu kamu sekarang udah bukan istri aku lagi. Aku talak kamu. Jika harus sakit, membiarkan sakit. Mbak Fitri. Mbak kok nangis, Mbak? Mbak kemana aja selama ini?
Dono, lo udah bisa sama Mas Robi, Dono. Bagus nih Mbak, aku malah seneng dengarnya. Mendingan sekarang Mbak ikut aku pulang ke rumah ya. Mbak malu. Mbak gak usah malu. Aku sama Mbak Reni pasti nerima Mbak dengan senang hati. Dan di rumah juga ada Bang Rudin. Syukurlah. Dan Mbak juga harus tahu kalau selama ini sosok bertopeng itu adalah Bang Nurdin, Mbak. Ya Allah. Jadi selama ini yang suka nolongin kita Bang Nurdin. Iya Mbak. Udah kalau gitu Mbak ikut aku pulang ke rumah ya. Yuk. Hai Mbak. Desi, hai. Tunggu. Kamu nggak tahu salah kamu. Kamu kenapa sih ninggalin aku? Taunya kamu udah punya istri. Sebelumnya kamu bilang kamu single. Kamu nggak tahu salah kamu apa. Tapi aku udah nolak istri aku. Itu demi kamu loh. Sebelumnya aku udah bilang sama kamu, nggak mau jalan sama pacar orang, apalagi suami orang. Sekarang kita putus. Desi. Des, tunggu dulu Des. Des, tunggu Des. Des, tunggu. Pokoknya aku nggak mau putus dari kamu. Tapi aku nggak mau. Uang yang kamu punya itu hasil ngurutin istri kamu. Kamu tuh cuma pengangguran, pengeretan. Dari kamu nggak tahu kayak gitu. Desi, kalau sampai Desi mati, bisa berapa hidup gue? Mendingan lu kabur aja. Fitri. Fit, Mbak seneng banget. Akhirnya Mbak bisa ketemu kamu lagi. Iya Mbak. Aku juga seneng banget bisa ketemu sama Mbak. Mbak maafin aku ya. Maafin aku karena selama ini aku gak pernah ikutin kata-katanya Mbak. Sekarang aku sadar Mbak, kalau Mas Robi itu memang bukan suami yang baik buat aku. Alhamdulillah. Maafin aku ya Mbak. Mbak seneng banget dengarnya Fit. Akhirnya kamu menyadari. Abang rasa Mbak kamu benar. Robi itu bukan suami yang baik buat kamu. Tapi sekarang aku udah ikhlas. Aku seneng banget. Bang Nurdin sama Mbak Reni bisa sama-sama lagi. Kalian rujuk lagi. Oh ya, kebetulan Mbak baru aja selesai masak. Kita masuk ya, kita makan bareng. Astagfirullahaladzim. Tolong. Bapak, tolong pada perempuan hantar. Tidak, ayo kita tolong Pak. Ayo. Sekarang hidup gue tanpa arah kayak gini ya. Pulang kemana gue sekarang? Udah gak ada lagi perempuan yang bisa gue manfaatin. Tolong! Tadi Anda dibawa ke sini oleh warga dalam keadaan pingsan. Tiba-tiba kepala saya sakit banget dok. Setelah itu saya udah gak sadar lagi dok. Saya udah gak inget apa-apa lagi. Kami melakukan pemeriksaan. Anda menderita kanker otak stadium akhir. Terus saya bisa sembuh nggak dok? Tapi membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan mau tidak mau Anda harus menjalani operasi supaya kankernya tidak tersebar kemana-mana. Saya tinggal dulu. Terima kasih dok. Gue harus cari uang buat biaya operasi gue. Gue nggak mau mati sia-sia. Mana gue harus nyari duit buat biaya pengobatan operasi gue. Bank kan tempat orang transaksi duit. Orang yang keluar dari bank pasti bawa duit. Kalau gue dengan terpaksa bisa merampok uang orang yang keluar dari bank, gue bisa menggunakan duitnya buat biaya pengobatan rumah sakit. Orang itu pasti bawa duit banyak. Ini kesempatan buat gue. Mas Robi, Mas Babu, Mas kamu kenapa Mas? Mas Robi kenapa? Jangan berhenti Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini memang sudah takdir kamu. Selamat jalan Mas Robi. Kamu meninggal dengan cara tragis. Semoga Allah bisa mengampuni segala dosa kamu ya. Semoga Robi diterima di sisi Allah. Robi udah dapat ganjarannya. Setelah apa yang dia perbuat, biar tahu rasa dia. Fitri, aku minta maaf ya sama kamu. Aku pernah ngerebut Robi dari kamu. Lupain aja. Aku mau fokus dengan diri aku sendiri dan masa depan aku. Mbak, Abang, Aldo. Aku memang gagal mempertahankan pernikahan aku. Tapi dari kegagalan itu, aku bisa banyak belajar banyak hal. Jangan pernah mencintai makhluk ciptaan Tuhan melebihi sang penciptanya.
Karena bisa saja itu akan jadi bumerang di hidup kita.